Ngono ora ketok. Hilang. Kita mulai aja ya, Bang. Iya, silakan Mas. Oke. Untuk teman-teman
Selamat datang di Real Talk seri ke-20 ini. Ini adalah seri kesekian kali bersama Dr. Faisal. Kali ini mengusung tema flare pada lupus. Apa yang harusnya kita ketahui bersama dengan Dr. Faisal dan Dr. Helmi. Baik, tidak berlama-lama. Mungkin pertama kali mungkin penjelasan lupus dulu ya. Kira-kira gambaran tentang lupus apa, lalu pencetus flare dari patofisiologinya seperti apa. Gambaran umum aja mungkin ya, Dr. Faisal monggo. Oke, baik. Tunggu ya. Ya, ini kebetulan karena host yang biasanya sedang sibuk dan lagi melet-melet itu Bang, kayaknya Bang. Nggak mau jadi host. Oke, baik. Ya, Apakah suara saya sudah jelas, Mas? tip Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu lagi ya bincang-bincang walaupun weekend, tapi kelihatannya masih menyempatkan waktu untuk diskusi dan bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin menjawab tadi yang ditanyakan oleh Mas Alfred tadi ya, apa itu lupus? Kelihatannya mungkin semua teman-teman di sini sudah tahu lah ya bahwa lupus itu adalah suatu penyakit autoimun ya, autoimun sistemik yang bisa mengenai banyak sekali sistem organ pada tubuh ya. Maka dia disebut sebagai sistemik. Nah, sebagai suatu penyakit sistemik ya tentunya gejalanya macam-macam ya. Ini gejalanya macam-macam dan masing-masing pasien yang satu dengan pasien yang lain itu mungkin gejala awalnya itu beda. Halo, ini saya dapat komen suaranya kecil. Enggak sih Bang, harusnya normal sih. Mungkin pakai headset kayak mungkin membantu. Tapi kalau Baik, kalau secara umum normal sih, aman-aman Bang. iya, kok saya lihat di chat ini dari tadi pada yang komen nggak ada suaranya, kemudian kecil atau gimana. Eh, Mungkin audiens yang lain mungkin gimana? Apakah suara saya jelas? Aman sih Dok. Nah itu aman kok. Jelas, Dok. Ada komen Aman aman. ya? Aman, Dok. Oke, baik. Mohon maaf kalau memang semisal ada gangguan ya. Aman Nah, aman. jadi tentunya setelah didiagnosis lupus, yang mana diagnosis lupus itu membutuhkan analisa yang lengkap, yang teliti, jadi tidak asal-asalan ya. Setelah didiagnosis lupus tentunya kita mesti melakukan tata laksana yang baik. Nah, tujuan tata laksana ini adalah mencapai atau mendapatkan suatu kondisi yang kita katakan kondisi remisi ya. Suatu remisi itu ditandai dengan penyakitnya tidak aktif sehingga tidak menimbulkan gejala. Namun kadang kondisi remisi ini susah dijumpai sehingga minimal kita mendapatkan kondisi yang namanya low disease activity atau aktivitas penyakit yang sifatnya ringan saja. Mungkin ada gejala sedikit-sedikit tetapi tidak mengganggu fungsional atau aktivitas penyintas lupusnya. Nah, lupus ini sebetulnya ditandai dengan adanya episode yang kita sebut sebagai flare up ya, kekambuhan. Nah, jadi walaupun misalnya sudah mencapai kondisi remisi, namun bisa saja pada saat kondisi remisi itu pasien lupus mengalami kekambuhan atau flare up lupus yang mana itu bisa disebabkan atau dipicu oleh banyak hal. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih kekambuhan penyakit lupus itu, bagaimana mendefinisikannya, bagaimana mencegahnya, dan bagaimana mengatasinya. Begitu. Mungkin demikian Mas Alfred, saya kembalikan. Mas Alfred, gak ada suaranya Mas? Sorry. Oke. Sorry Bang, masih mute. Dokter Helmi mungkin ada tambahan. Sudah masuk ini, Dokter Helmi. Oh iya, saya nggak ngelihat tadi. Selamat sore dok, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, wabarakatuh. saya nggak ngelihat.
Silakan Dok. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf ini masih off cam dulu sementara ya. Sedang di jalan, tapi sebentar lagi saya on cam. Siap. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Faisal tadi, bahwa lupus ini memang suatu penyakit inflamasi yang 1000 wajah yang kadang memerlukan diagnosis, kemudian juga mungkin imaging yang lebih lengkap, sehingga untuk penata laksanaan dan penegakan diagnosisnya butuh suatu hal yang banyak. Nah, ini ada beberapa ini sebenarnya kalau saya langsung pada topik kali ini ya, sore ini ya Dr. Faisal ya, yang pada sore ini kan kita membahas tentang flare up pada lupus itu biasanya karena apa. Mungkin saya bisa share screen sebentar, boleh? Silakan dokter. Silakan iya. Dok, sudah dibuka Dok. Ya, nyun sewu. Tadi saya sempat mungkin saya aja ya, saya sampaikan ke Pak Alfred aja ya, nanti biar Pak Alfred yang share screen biar lebih jelas. Karena kalau dari HP biasanya kecil ini. Udah isi. Bisa di ini ya Pak Alfred ya? Bisa masuk Bang, Dok. Masuk. Oke. Bisa di share screen ya, kalau dari HP biasanya kecil ini. Coba aja dulu. Kita maksimalkan Oke. aja lah. Nggak apa-apa. Ya. Ya, pada sebuah jurnal yang masuk yang dipublikasikan oleh Lupus Foundation, ada beberapa yang bisa mencetuskan suatu flare up pada lupus yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Faisal. Mungkin Bapak Ibu semuanya juga sudah tahu ada beberapa hal yang bisa mencetuskan, diantaranya adalah sinar ultraviolet. Atau saya bantu share screen dari sini deh. Oke, siap. Gitu ya. Kelihatan. Ya, yang dari WA itu ya. Ya, oke, siap. Ya, ada beberapa yang bisa mencetuskan lupus, diantaranya flare up dari lupus, diantaranya adalah sinar UV atau ultraviolet yang biasanya kita dapatkan dari cahaya matahari. Kemudian juga selain itu obat-obatan yang pada orang-orang tertentu, jadi tidak semua orang dapat menjadi tercetus karena adanya obat-obat ini. Orang-orang yang dia sensitif terhadap sulfa, misalnya pada orang-orang yang memang dia memiliki alergi terhadap sulfa, dia bisa menjadi flare up karena kondisi atau minum sulfa ini. Kemudian yang berikutnya adalah obat lain, misalnya penisilin dan sebagainya. Jadi ini sangat individual. Namun yang paling umum, flare pada lupus itu juga bisa dicetuskan oleh adanya infeksi, baik itu karena viral, bakteri, maupun karena parasit. Juga adanya suatu injury atau perlukaan. Misalnya orang yang habis olahraga berat atau mungkin karena adanya suatu benturan dan sebagainya, itu akan mencetuskan suatu flare up. Begitu pula adanya stres emosional. Nah, stres emosional ini sangat individual. Kadang ada beberapa orang yang mungkin ambang stresnya itu juga memiliki ambang stres yang lebih rendah. Karena di ambang stresnya itu lebih rendah dengan stres-stres kecil misalnya, nilainya tidak A misalnya, itu juga bisa menjadi suatu pencetus atau trigger flare. Begitu pula adanya kejadian di keluarga, kemudian sakit di keluarga, atau hal-hal lain yang terjadi dalam kehidupan kita. Emotional stress itu salah satu pencetus dari flare up-nya suatu lupus. Begitu pula adanya stres pada tubuh. Stres pada tubuh ini biasanya dicetuskan oleh misalnya kehamilan, kemudian olahraga yang berlebihan, operasi,
atau mungkin adanya kelahiran seperti mungkin istilahnya kalau sekarang baby blues itu ya. Itu menjadi salah satu trigger dari flare up. Begitu pula exhaustion. Exhaustion itu boleh dikatakan Capaian itu, ya, kelelahan ya. Istilahnya lebih ke kelelahan. Kelelahan yang berlebihan yang akhirnya menimbulkan stres dari stres dari tubuh sehingga akhirnya menyebabkan imunnya itu akan bergejolak mungkin ya Pak Alfred istilahnya timbul flare up mungkin itu. Saya mohon maaf ini banyak background-nya. Nggak apa-apa dok. Dokter Faisal ada tambahan lagi kalau yang terkait dengan pencetus flare ini ada tambahan? Baik, tadi sudah sangat lengkap sekali ya disampaikan oleh Dr. Helmi. Mungkin ada satu lagi yang mungkin banyak sekali kita jumpai juga ya. Ini pencetus kekambuhan ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih banyak ya. Ini pasien menghentikan pengobatan ya, menghentikan pengobatan DMARD ya. Jadi mungkin menganggap sudah enakan ya. Kemudian obatnya dihentikan, atau ketakutan nih mengkonsumsi obat-obatan sehingga obatnya dihentikan. Nah, itu mungkin salah satu yang banyak kita jumpai ya, Dok Helmi ya, pasien menghentikan pengobatan datang ke kita sudah acak-acak kembali begitu. Karena sudah lebih merasa ini ya dok ya, kenapa saya obat terus-menerus, nanti saya bisa ganggu ginjal gitu-gitu ya dokter ya? Iya dok, betul ya, sehingga ketakutan-ketakutan yang mungkin tidak beralasan dan mungkin pemahaman yang tidak begitu sesuai menyebabkan pasien menghentikan pengobatannya ya dok, sehingga tiba-tiba ke kita kembali sudah kondisi kekambuhan pada macam-macam sistem organ tubuhnya. Mungkin teman-teman itu yang kebanyakan yang menghentikan obat itu kan kebanyakan merasa dia tidak apa-apa setelah sekian bulan atau 1 tahun gitu dia yang mungkin untuk gejala mild ya dok, untuk gejala mild itu kan mungkin dalam jangka waktu agak panjang mereka tidak merasa apa-apa, tapi yang namanya organ kan kita nggak tahu kan ya. Kalau suatu saat lupus itu nanti menyerang organ, tahu-tahu nanti udah bengkak semua, nanti ginjal kena dan sebagainya kan udah advance gitu loh. Penyakitnya sudah damage-nya sudah lebih banyak gitu kan ya, Dok. Iya, Mas. Setuju sekali, Mas. Teman-teman ada yang punya pengalaman mungkin menghentikan obat kemudian kambuh kembali penyakitnya? Teman-teman ada yang mau share mungkin? Kalau ada yang mau cerita bisa raise hand. Pengalaman drop out atau loss obat gitu, ada nggak pengalaman kira-kira? Pernah nggak nyoba? Mau cerita Kak? Ayo Kak. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Ini saya Septi dari Bengkulu. Ini dok, waktu itu kan tahun 2013 saya didiagnosa lupus sama dokter di mana. Terus pas itu sudah merasa baikan kan sudah remisi itu metilnya sudah jadi 4 mg dari sekian banyak obat metil dari dosis 36 mg sampai 4 mg. Nah, selama itu pas tahun 2016 saya merasa sehat, akhirnya berhenti minum obat selama 3 bulan. Nah, habis itu muncul gejala kelelahan yang ekstrim, lalu demam tinggi, akhirnya lupusnya itu nyerang ginjal, Dok. Habis itu setelah ketahuan nyerang ginjal didiagnosa nefritis lupus sama dokternya, akhirnya nggak mau lagi berhenti dari obat metil. Sudah Kak. Oke. Mungkin Bu Septi saat ini obatnya hanya metil saja? Iya dok, selama 11 tahun ini cuma minum metil aja. Ya mungkin masalahnya kan pengobatan tidak adekuat mungkin ya dok. Jadi atau keterbatasan entah karena
apakah ada keterbatasan untuk pergi ke PPK yang lebih tinggi, misalnya kalau di Bengkulu kan paling dekat mungkin Palembang ya. Iya, Kak. Ya, kan Iya. kita udah sampaikan di grup juga kan Kak, kalau tolonglah kalau ke reumatolog supaya penanganannya bisa lebih komprehensif, bisa lebih lengkap gitu loh. Di Maret yang didapat juga waktu itu juga sempat dapat sandimun kan ya di Bengkulu. Dapat Iya. siklosporin A, kembali ke domisili asal kan kembali ke steroid lagi, nggak dapat kan. Jadinya kan akhirnya Iya, kan Kak. kasusnya berulang-ulang terus nggak dapat di Maret gitu. Jadi kan Oh, nggak Iya, karena selesai-selesai. pas kontrol di Bengkulu itu kan dapat Sandimon, lalu Ya, tiba-tiba aku ngedrop, Dok, stroke, jadi nggak bisa berjalan, jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa lagi kontrol ke Bengkulu lagi, jadi tuh cukup di rumah sakit di mana aja. iya, tapi kan masalahnya kan hanya steroid, jadi pengobatannya nggak bisa maksimal gitu. Ya, mungkin ya memang enak ya, Mbak Septi ya, untuk ini memang enak. Enak, kemudian dia juga murah ya, mungkin di mana aja, di rumah sakit mana aja dia ada obat metil. Namun mungkin yang sedikit boleh kami sampaikan, mungkin Dokter Faisal juga, bahwa pengobatan dengan metil ini bukan satu-satunya obat untuk lupus. Dan metil ini boleh dikatakan seperti pisau yang bermata dua. Jadi kalau misalnya dia digunakan dalam kondisi yang darurat, dia sangat membantu. Tapi pada kondisi lupus yang masih terkontrol, metil ini tidak boleh digunakan terus-menerus. Efek sampingnya yang begitu banyak, dia akan membuat nyun sewu kerusakan yang mungkin akan lebih di organ yang lain. Salah satunya adalah bisa mencetuskan diabetes, kemudian pengeroposan tulang, kemudian juga bisa timbul patah sewaktu-waktu di daerah pinggul, juga bisa timbul hal-hal yang lain termasuk perdarahan saluran pencernaan. Nah, mungkin saya sebagai sedikit saran, mungkin nanti bisa ditambahkan Dokter Faisal, bahwa boleh silahkan menggunakan metil, namun sebaiknya metil ini segera diturunkan dengan dosis yang paling kecil dan diusahakan segera konsultasi ke PPK yang lebih tinggi untuk bisa mendapatkan obat-obat DMARD yang aman. Mungkin itu Pak Alfred, monggo Dokter Faisal. baik, makasih Dr. Helmi. Mas Alfred, saya izin komen sedikit ya, Mas. Silakan, Mas. Baik, saya sangat setuju sekali yang disampaikan oleh Dr. Helmi, dan saya juga salut ya dengan teman-teman di Daily ya. Kayak Mas Alfred kelihatannya hafal nih bagaimana tentang kondisinya Mbak Septi yang di Bengkulu. Memang mungkin kelemahannya adalah mungkin kesulitan ya dalam mendapatkan akses pengobatan yang adekuat. Coba saya juga ingin menambahkan dan menegaskan kembali bahwa sebetulnya jika hanya menggunakan metil saja, maka selain memiliki konsekuensi efek sampingnya yang banyak tadi, juga sebetulnya metil ini tidak bisa mengendalikan aktivitas penyakitnya. Dia hanya bisa hanya bisa mengatasi gejala ya, mengatasi gejala dan sebaiknya kita menggunakan obat-obatan yang kita sebut sebagai DMARD ya atau imunosupresan ya untuk mengendalikan aktivitas penyakitnya. Nah, kalau mau diumpamakan nih, mungkin mohon maaf saya kasih analogi yang agak ekstrim ya mungkin ya. Misalnya pasien TBC ya, batuk-batuk. Nah, kita hanya kasih obat batuknya aja yang menekan batuk. Nah, obat TBC-nya nggak dikasih tuh gitu. Jadi mungkin batuk pasien membaik ya untuk sekian lama. Kemudian akibat tidak dikasih obat TBC, walaupun pasiennya tidak batuk lagi, tapi di dalam TBC-nya lebih aktif, makin aktif malah, sehingga lama-lama menjadi
menimbulkan gejala TBC yang meluas begitu ya. Jadi kita mesti hati-hati juga, jangan menganggap bahwa metil ini adalah obat utama ya. Kalau untuk di awal pengobatan lupus mungkin kita kasih metil untuk membantu mengatasi atau meredakan gejala. Namun kedepannya sesuai tadi yang disampaikan oleh Dr. Helmi bahwa metil ini nanti kita usahakan kita turunkan ke dosis yang paling kecil, bahkan kalau bisa dihentikan. Ya, ke dosis yang paling kecil yang masih bisa mengendalikan, gejala penyakitnya, sambil kita menambahkan atau menggunakan obat-obatan imunosupresan yang adekuat atau yang cukup untuk mengendalikan penyakitnya sehingga tidak menimbulkan kekambuhan gejala lagi, begitu. Nah, jadi, agak ini ya, Dok Helmi ya, kita sangat concern ya kalau penggunaan metil saja pada pasien lupus yang memang pisau mata dua nih, di satu sisi dia membuat enak, tapi di sisi lain dia membuat efek samping yang mungkin datangnya belakangan, begitu. Begitu Mas Alfred, mungkin saya kembalikan ke Mas Alfred, Mas, silakan Mas. Baik Bang, siap. Kita lanjut ke pertanyaan ini ya, dari Kak Ermawati dulu deh. Katanya mau izin bertanya langsung ke Dr. Helmi. Silakan Kak Erna. Kalau mau live langsung aja. Assalamualaikum Dokter Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Mbak Erna? Ingatkan masih Dok. Pangkalan Bun. Oh iya, gimana? Oh, Dok, sebenarnya saya takut dengan metil itu. Kemarin sempat sampean tawarin metil, saya kan langsung nanya duluan dapat metil apa enggak. Pertanyaan saya tuh sering pakai metil kalau sudah nggak tahan begitu kumat sariawannya. Halo Dok. oh, Silakan disampaikan dulu aja. Gini Dok, saya tuh kan sebenarnya sariawannya kan dari tahun 2012 itu. Tegak lupusnya itu kan 2022 kemarin kan Dok yang kita pertama ketemu. Sebenarnya saya itu sering minum metil dari tahun 2014. Kalau kumat sariawan saya itu sudah nggak tahan lagi, artinya demam, nggak enak badan kalau sore, terus nggak bisa makan. Itu dokter puskesmas pasti nyuruh coba tambahin metil. Kayak gitu Dok. Enak memang. 3 hari berhenti. Gitu Dok. Dulunya bertahun-tahun kayak gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti metil itu di tahun 2020 kayaknya Dok. Karena begitu minum metil itu, saya tuh nggak selalu, kan sariawannya datang tiap bulan nih Dok. Kalau masih sariawan itu saya bisa tahan, saya tahan semampunya, meskipun di bibir, di lidah, di pipi. Kalau timbulnya di daerah tenggorokan, saya nggak bisa makan ataupun nelan air liur dan demam, baru saya minum metil. Nah, di tahun 2020 itu saya memutuskan berhenti karena setiap minum metil timbul gejala lain, mual, muntah, mabuk, gitu Dok. Sekarang kan saya minumnya apa itu? Neoral. Terus Eutirox sama kalsitriol. Kalau sariawan saya kumur-kumur Minusep. Nggak perlu kan Dok minum metil. kalau Itu deh itunya. pertanyaannya itu Kak. Jadi dari Dr. Helmi di resep steroid, tapi Kakak nggak minum. Nawar gitu ceritanya. Enggak diresepin. Saya menolak dari Dokter Helmi. Saya bilang ke Dokter Helmi, saya Oh. nggak mau minum metil. Enggak kan kalau kayak gini kan masalahnya jelas ya. Kalau udah diresep Kakak menolak gitu kan jadi kayak Belum diresep sebenarnya ke Alfred. Saya nanya duluan, Dok, saya dapat metil nggak? Karena saya tanya-tanya ke teman-teman yang sudah kena autoimun, rata-rata dikasih steroid. Saya tanya steroidnya apa, pasti metil. Dan saya
sudah mengalami sering minum metil ya gejalanya pasti mual, perih perut, mabuk. Tapi Kalau enak sariawannya. Gitu. monggo Gimana Dokter Helmi? Ya, saya sedikit meluruskan ya Mbak Erna. Jadi tahun 2016 jenengan kan sudah mulai sariawan dan gejala dan baru 2012 Dok. saya boleh bicara dulu enggak? Mungkin Kak Bisa. Erna stop dulu, beri kesempatan dulu untuk Dokter Helmi bicara di forum. Tahun 2016 kan Mbak Erna ini kan sudah mulai ada gejala sariawan. Nah, penegakan diagnosanya itu baru 2022. Jadi tahun 2016 ini kan kadang gejala sudah mulai muncul, mungkin laborat belum terlihat sempurna, dan jenengan belum nyun sewu, belum ketemu sama reumatolog, sehingga kan penegakan lupusnya baru diketahui di 2022. Pada waktu 2022 ini, pada saat itu ada gejala yang lain seperti sariawan, nyeri sendi, dan sebagainya. Karena DMAT, apapun jenis DMAT-nya, baik itu neural, baik itu MTX, baik itu sulfa, atau DMAT yang lainnya sekalipun, sel safe dan sebagainya, itu memerlukan waktu untuk bisa bekerja secara efektif. Dia tidak bisa sekali minum langsung terasa nyamannya. Tidak seperti metil. Kalau metil, kita minum mungkin nanti sore sudah kerasa nyamannya. Tapi untuk golongan DMAT, ini membutuhkan waktu kurang lebih 6 sampai 8 minggu minum, baru dia memunculkan efek positifnya. Nah, kadang kami reumatolog itu memberikan dulu metil steroid yang lain atau prednison atau mungkin hidrokortison atau apapun jenisnya, prednisolon, sebagainya, untuk lihat aktivitas lupus saat itu. Nah, aktivitas lupus saat itu bagaimana? Kalau dia mild atau ringan sampai ke sedang dan memerlukan segera terapi, sementara DMAT ini harus menunggu sampai 6 dan sampai 8 minggu. DMAT ini adalah disease modifying anti-rheumatic drug. Ini sudah disampaikan di obrolan di chat sama Dokter Faisal. Kalau DMAT ini masih membutuhkan waktu sebegitu lamanya untuk bekerja, 6-8 minggu, kita pasti akan memberikan steroid. Untuk apa? Untuk mengurangi gejala itu. Jadi jangan disalahartikan bahwa, nyun sewu, lo Dokter Helmi kok dualisme ya? Tadi bilang tidak boleh menggunakan steroid jangka panjang. Tapi kok tetap saja saya dikasih steroid. Karena memang ada beberapa kondisi yang kita mengharuskan menggunakan steroid. Salah satunya adalah pada saat awal terapi DMAT. Untuk masalah penegakan diagnosis tadi sudah disampaikan oleh Dr. Faisal. Memerlukan pemeriksaan bermacam-macam. Nah, itulah kenapa 2016 karena mungkin Mbak Erna belum ketemu sama reumatolog atau mungkin penyakit dalam, ini belum terketahui bahwa ini sebenarnya adalah gejala lupus. Baru diketahui tahun 2022. Mungkin itu untuk sedikit meluruskan. Terima kasih. Jelas ya Kak Erna, bahwa steroid itu kan diberikan sebagai
DMARS itu diberikan sebagai steroid sparring partner. Sementara DMARS itu belum bekerja, diberikanlah steroid untuk mengatasi inflamasi, mengatasi peradangan saat si DMARS itu belum bekerja. Jadi paling tidak flare itu bisa diatasi dulu gitu dah. Kemudian ini juga menjawab pertanyaan dari Kak siapa yang tadi yang Kak Arisa dari NTT yang bertanya soal metil dan DMARS. Ini juga tadi juga sudah menjawab ya. Jadi DMARS itu adalah steroid sparring partner, jenisnya juga ada bermacam-macam. Baik, Kak Aurelia Biblina ini mau tanya direct langsung secara live, silakan Kak kalau mau bertanya ke Dr. Faisal aja dulu ya, gantian. Iya Pak Alfred, saya izin bertanya dok. Jadi saya Aurel, umur saya 20 tahun, saya mahasiswi. Saya mau nanya, untuk flare up itu ada jangka waktunya nggak sih dok? Bisa tahu nggak sih dok kapan kambuhnya? Terus sama pertanyaan terakhir saya paling khawatir saat saya lulus nanti, apa saya bisa gitu kerja di kantoran kayak HRD seperti orang biasanya. Saya takut saya tuh nggak bisa kayak orang normal, apa dokter bisa kasih penjelasan soal itu, misal pengalaman pasien yang lain tentang kerja gitu dok. Terima kasih. Dr. Faisal, monggo silakan. Mungkin menjawab kegalauan ini ya tadi ya. Baik, makasih Mas Alfred ya. Tadi Mbak Aurel tadi ya. Jadi Mbak, kondisi flare up itu maksudnya kondisi kekambuhan penyakit lupus ya. Itu bisa kita jumpai kapan saja. Nah, bahkan pada pasien yang sudah mengalami kondisi remisi pun, jika tadi mendapatkan atau mengalami hal-hal yang bisa memicu kekambuhan, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Dr. Helmi di awal, itu akan bisa mengalami kondisi flare up ya, kekambuhan lupus. Nah, biasanya ini ada kalau Mbak ke dermatologi ya, biasanya kita akan mengevaluasi ya, mengevaluasi kondisi Mbak dan dibandingkan dengan kondisi yang sebelumnya. Nah, jadi tentunya semisalnya dijumpai peningkatan aktivitas penyakit, maka itu sudah bisa kita definisikan sebagai flare up. Mungkin saya coba ini ada slide yang saya coba siapin, saya tampilkan sedikit ya. Oke. Udah kelihatan. Oke. Nah, ini hanya untuk menambah wawasan saja ya. Nah, jadi kita ada beberapa mekanisme atau beberapa alat hitung untuk menilai aktivitas penyakit pasien. Yang biasa kita pakai itu yang SLEDAI. SLEDAI ini ya. SLEDAI ini adalah evaluasi gejala pasien dan juga evaluasi beberapa hasil lab pasien pada saat kunjungan, sehingga kita bisa menghitung nilai untuk aktivitas penyakitnya. Nah, kita katakan mengalami kekambuhan atau flare up ya, kita katakan mengalami kekambuhan yang mild atau ringan ya, atau moderate ya, atau sedang, itu jika angka SLEDAI-nya tuh naik di atas 3 ya. Jadi misalnya sebelumnya 3 bulan yang lalu SLEDAI-nya itu 1 misalnya. Pas datang ke kita saat ini SLEDAI-nya jadi 5. Nah, jadi kita katakan pasiennya mengalami kekambuhan. Nah, jika misalnya angka SLEDAI-nya itu naik di atas 10, misalnya sebelumnya 1, saat datang ke kita menjadi 12 misalnya ya, maka kita katakan kekambuhannya itu pasien sedang mengalami kekambuhan lupus yang severe atau yang berat ya. Nah, jadi biasanya pasien yang mengalami kekambuhan penyakit ini ada sebagian yang membutuhkan peningkatan dosis steroid ya, jangka pendek begitu. Tentunya evaluasi pengobatan itu mesti disesuaikan dengan gejala klinis masing-masing pasien. Begitu. Nah, ketika misalnya kekambuhannya sudah membaik, mungkin
steroidnya bisa diturunkan kembali, namun tetap memakai atau menaikkan dosis yang tadi, supaya menjaga aktivitas penyakitnya supaya stabil, sehingga ke depan kekambuhannya tidak muncul lagi, atau kita meminimalkan kekambuhan pada pasien. Begitu, Mbak. Mungkin cukup jelas ya, Mbak, ya? Atau ada yang ingin ditanyakan tentang poin kekambuhan lupus ini? Dok, saya mengerti. Cuman kalau misalkan kayak orang awam kayak saya kan mahasiswi nih. Terus kalau misalkan tiba-tiba, maksudnya ini nggak nentu ya, Dok? Apa butuh evaluasi dokter gitu setiap pengobatan maksudnya? Oh, enggak. Biasanya itu teman-teman penyintas lupus itu kalau mengenali gejala, ya, makanya kita sangat semangat sekali untuk mengedukasi teman-teman supaya teman-teman mengenali gejala. Nah, jadi mungkin tadi sudah disampaikan juga di slide di awal ya, ada gejala-gejala yang menunjukkan bahwa kita sedang mengalami kondisi kekambuhan penyakit lupus. Misalnya ya, sebelumnya kulitnya baik-baik aja, tiba-tiba mengalami kondisi adanya demam kemerahan pada kulit, gitu ya. Kemudian mungkin sebelumnya ada sakit sendi, tapi masih bisa masih bisa diantisipasi atau masih bisa ditanggulangi. Namun kemudian saat ini mengalami sakit sendi yang sampai bengkak-bengkak sendinya, begitu. Jadi kita mesti memahami gejala-gejala lupus sehingga kita bisa tahu apakah saat ini kita sedang mendapatkan atau mengalami peningkatan gejala lupus atau tidak, ya. Biasanya kondisi flare up itu ada 3 nih yang paling banyak kita jumpai, ya. Satu, dijumpainya kondisi demam kulit, kedua sakit sendi, dan ketiga fatigue atau lemes, begitu ya. 3 ini paling umum, paling banyak kita jumpai yang menunjukkan bahwa pasiennya sedang mengalami kondisi flare up ya. Namun jika misalnya kondisi kekambuhannya severe ya, mungkin gejalanya lebih hebat lagi, mungkin sampai mengalami mengalami keluhan-keluhan atau manifestasi organ yang lebih banyak ya, begitu Mbak. Jadi sebetulnya untuk menilai apakah sedang flare up atau tidak itu sebetulnya pasien juga bisa ya. Pasien sangat-sangat bisa, yang penting pasien bisa mengetahui dan memahami apa sih gejala-gejala lupus. Begitu nanti ketika konsultasi ke dermatolog itu kita akan mengevaluasi dengan lebih objektif dan lebih detail. Demikian, Mbak. Baik, Dok. Cukup jelas, terima kasih. Jadi untuk flare up sendiri itu tanggal kambuhnya nggak bisa kita tentuin ya, Dok? Maksudnya kayak nggak ada tanggalnya gitu. Kapan kita tahunya? Enggak, enggak. Jadi kita mesti tahu nih. Biasanya ini ada tips-tipsnya nih untuk mengetahui apakah sedang lupusnya kambuh atau tidak. Nah, biasanya kalau kita mengalami kekambuhan gejala, kita lihat nih apakah sebelumnya kita mengalami pajanan akan hal-hal yang bisa menimbulkan kekambuhan gejala lupus. Sebagai contoh, pasien saya ada yang ada yang sudah enakan ya, kemudian suatu saat dia aktivitas fisik, jogging tapi sampai 1 atau 2 jam sampai cuaca panas ya, mungkin sampai jam 8 atau jam 9 ya. Nah, besoknya pasiennya mengakui mengalami kemerahan pada kulit, lemes sampai nggak bisa jalan begitu. Nah, ini salah satu tanda yang sangat mungkin keluhan yang dialami pasien tadi adalah akibat kekambuhan kondisi lupus. Pencetusnya adalah mungkin satu, adanya cahaya ultraviolet yang mana pasiennya memang sebelumnya jogging di lapangan sampai jam 9 pagi ya, atau sampai jam 10. Kemudian bisa juga akibat kelelahan atau exhaustion ya, akibat aktivitas fisik yang mungkin menyebabkan pasiennya sangat lelah. Demikian. Jadi nggak ada tanggal, misalnya tiap tanggal 1 kambuh, enggak. Baik, Dok. Terima kasih penjelasannya, Dok. Semoga menjawab ya, Kak. Artinya kan flare itu kan pasti ada pencetusnya, tapi kita nggak bisa prediksi, nggak ada prediksi tanggal kayak menstruasi gitu kan. Nggak ada tanggal tertentu untuk tanggal sekian saya pasti flare up, atau tanggal sekian ada bulan purnama terus saya flare gitu kan, ya nggak bisa juga seperti itu. Oke, baik. Dokter Helmi ada tanggapan, ada tambahan, atau sudah cukup? Iya, itu mungkin ada pertanyaan yang menggelitik gitu di Ada kolom ini, chat. iya. Ini saya juga lihat.
Oke, Ya, kita mulai dari ya siapa kadang ya? gini nyetew ya beberapa ini menggelitik saya juga ini Pak mungkin. Dok mau tanya, apakah setiap pasien emang dihitung seledainya ketika kontrol ke poliremato? Ini kalau boleh tanya ke Pak Alfred Iya, Dok. dihitung nggak seledainya? Saya kemarin ngitung seledai itu terakhir waktu kita bikin penelitian sama itu ya, yang waktu UV itu ya, Dok Faisal. Tapi kalau di Iya, poli kita nggak pernah ngitung ya, Dok. kalau di poli kita curhat. Iya. Ya mungkin gini Bu, jadi pada beberapa kondisi itu kadang kita nyun sewu, bukan saya sok praktis enggak, tapi dengan kondisi sesaat sepintas itu kadang kita sudah mulai bisa melihat karena mungkin setiap hari kita ketemu dengan pasien-pasien lupus, apakah kemungkinan pasien ini lupus ini flare atau enggak. Dan juga biasanya kita akan melihat hasil laboratoriumnya. Karena pada kondisi dia flare, itu akan muncul penampakan ya bahasanya ya. Maksudnya perubahan yang akan terlihat. Misalnya tadi disampaikan Dr. Faisal, wajahnya misalnya atau kulitnya akan terlihat lebih kemerahan, muncul vaskulitis atau istilahnya kemerahan-kemerahan biasanya di ujung-ujung tangan atau kulit. Kemudian juga biasanya datang sudah dengan beberapa hal yang lain seperti kakinya bengkak, kemudian nyeri, hasil laboratoriumnya juga mungkin akan ada sedikit goncangan, entah itu trombositnya turun, entah itu HB-nya turun, entah itu proteinurinnya meningkat. Kita jarang. Sejujurnya kita jarang langsung mengecek seledai secara keseluruhan, Ibu. Tapi memang kita akan biasanya lebih aware, lebih perhatian kalau misalnya muncul gejala-gejala yang itu mengindikasikan bahwa aktivitas penyakitnya naik. Mungkin itu saja Pak Alfred. Terima kasih. Dr. Faisal ada tanggapan soal seledai skor ini? Perlu nggak sih untuk perhitungan dalam waktu tertentu, misalnya kita ngitung seledai skor berapa gitu? Baik, makasih Mas Alfred ya. Nah, jadi kita mesti mungkin saya coba supaya teman-teman ada bayangan ya sedikit ya. Tunggu saya coba saya coba nampilkan sebetulnya seledai itu apa sih gitu ya. Tunggu ya. Ini saya ambil di buku rekomendasi lupus yang dipublikasikan oleh Perhimpunan Hematologi Indonesia. Tunggu ya. Supaya kita nggak mengawang-awang nih. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, namun mungkin ada juga yang belum tahu ya. Jadi ada baiknya kita langsung lihat, jadi kita bisa memahami apa sih yang diomongin oleh Mas Alfred, Dr. Helmi, dan Dr. Faisal. Oke, nah ini yang kita katakan seledai ya, kita pakai di sini seledai 2000, seledai 2K. Jadi ada beberapa domain atau ada beberapa hal yang kita nilai ya. Nah, masing-masing hal ini ada angkanya ya. Namun teman-teman yakinlah kayak tadi yang disampaikan Dr. Helmi, walaupun teman-teman di poli curhat, tapi kita akan melihat nih kondisi teman-teman ya. Dan kalau memang ada yang misalnya menunjukkan pasiennya sedang mengalami kekambuhan, tentunya akan diantisipasi dan diatasi ya. Jadi kita memang nggak nanya satu-satu, Bu, apakah Ibu ada kejang? Gitu. Bu, apakah Ibu ada psikosis? Tidak ya, tapi kita memang melakukan penilaian objektif sesuai dengan apa yang kita jumpai saat kunjungan. Nah, kalau kita lihat nih ada kejang, psikosis mungkin contohnya halusinasi begitu ya. Kemudian ada gangguan visual, sakit kepala akibat lupus yang mana ini semua ada definisinya ya. Dan mesti kita ketahui, selain gejala-gejala ini, ada juga yang kita nilai dalam bentuk hasil lab. Ya, hasil lab misalnya bagaimana hasil pemeriksaan kencingnya, ya, apakah dijumpai hal-hal khusus pada kencingnya, ya, contohnya apakah dijumpai protein, ya, apakah dijumpai hematuria dan lain-lain. Kemudian ada juga kita ngecek komplement dan komplement biasa kita cek C3 dan C4,
kemudian antites DNA. Begitu. Nah, idealnya memang seleda ini ya kita hitung pada saat pasien melakukan kunjungan ke kita jika memang penyakit setiap pasien melakukan kunjungan ke kita jika memang penyakitnya belum stabil ya. Namun tentunya kalau penyakitnya sudah stabil, misalnya pasiennya sudah low disease activity atau sudah mengalami kondisi remisi, kita bisa cek seleda tiap 3 sampai 6 bulan sekali ya. Idealnya sih 3 bulan sekali ya untuk ini. Tetapi tentunya ini tidak semua mampu laksana, mengingat kita lihat nih yang dicek itu ada C3, C4, antites DNA, sehingga tiap bulan ngecek itu tentunya juga akan tidak begitu visible, tidak begitu mudah dalam hal pembiayaan. Demikian. Namun sebetulnya kalau teman-teman baca, saya sempat baca pedoman lupus yang dibuat di Inggris ya, British Society of Rheumatology. Jadi dia ada suatu kondisi, ada suatu kegiatan yang sifatnya audit ya. Jadi dia ada dalam panduan itu ada dokumen untuk audit tata laksana lupus. Nah, jadi dia ingin memastikan bahwa tata laksana lupus pasien-pasien di Inggris itu bagus, dan salah satu isi auditnya itu adalah apakah pasien-pasien lupus dilakukan penghitungan seleda setiap kali kunjungan, begitu. Nah, jadi memang itu sangat ideal, ya, sangat ideal. Namun di tengah-tengah di Indonesia mungkin tidak semua bisa seideal itu, sehingga kita tetap mesti melakukan hal yang mampu laksana dengan kondisi kita masing-masing. Demikian ya. Jadi jelas kita tetap mengevaluasi disease activity, tetapi kalau untuk setiap saat pasien datang melakukan kunjungan, kita menghitung seledai dengan detail mungkin tidak begitu ya. Apalagi kalau pasiennya stabil, mungkin kita melakukan penghitungannya tiap 3 bulan atau bahkan 6 bulan sekali. Namun kalau teman-teman ada yang di Cipto kita sih ada ini ya, ada sistem penghitungan. Jadi kita akan mengusahakan semua pasien dihitung seledanya jika ada datanya. Ya, jadi kita memang punya asisten yang ini ya. Mungkin di Bandung juga gitu ya. Kita ada asisten yang kita kasih tugas untuk menghitung seledai pasien pada saat pasien melakukan kunjungan. Walaupun mungkin tidak semua, mengingat tidak semua pasien datang dengan data-data yang lengkap. Begitu Mas Alfred. Baik, siap Dok. Mungkin melanjutkan tentang apa ya, yang flare ini ya, artinya kemarin kan kita mengadakan kuis ya Bang, artinya pada beberapa waktu yang lalu kan kuis di media sosial Rally terkait dengan cuaca ekstrim. Waktu awal-awal bulan dan beberapa waktu yang lalu itu terjadi fenomena alam yang cukup panas ya. BMKG mengeluarkan pemberitahuan bahwa tingkat UV-nya cukup tinggi. Nah, dalam kaitannya dengan hal itu kita ada concern dengan apakah hal itu bisa apa enggak sih mempengaruhi flare pada lupus pada teman-teman. Nah, kita mengadakan kuis seperti ini, apakah gejala-gejala yang dialami teman-teman sesuai dengan SLEDAI score pada tabel SLEDAI score. Memang tidak semua karena tidak mungkin kita meriksa C3, C4 dan sebagainya kan ya Dok. Jadi kita kuis sederhana saja. Lalu ini faktor-faktor yang mempengaruhi apakah ada diagnosa banding, misalnya flare-nya apakah memang disebabkan karena cuaca ekstrim atau dia karena kegiatan yang overwork, ataukah memang ada aktivitas luar yang berlebihan, perjalanan jauh, atau drop out obat dan sebagainya. Mungkin waktu itu saya sempat sampaikan ke Dr. Faisal, mungkin kita bisa bahas sebentar. Silakan Dok. Jadi Iya silakan Mas. Yang hasil yang ini kan hasil yang
hasil yang survei ya? Iya, sebentar. Saya buka Mungkin Excel-nya. sambil menunggu, mungkin ini ada juga, saya langsung bacakan ada yang di chat ya, mungkin yang bisa kita jawab sebentar ya sambil menunggu Mas Alfred membuka membuka Excel sheet-nya. Ini Bu Neni Damayanti. Nah, ini cukup unik ya, pasien udah baikan, kemudian menghentikan obat selama selama 8 bulan aman. Nah, setelah 8 bulan kambuh kembali lupusnya ya. Padahal pasien menggunakan obat-obatan alternatif. Nah, jadi ini yang tadi kita sampaikan di awal. Jadi yang namanya obat-obatan lupus itu kan yang paling utama itu ada 2 nih. Maaf, Yang satu, asistennya diam semua. gimana Mas Alfred? Oh ya, nah jadi obat-obatan untuk lupus ini kan memang banyak ya, banyak ada yang namanya steroid, kita sudah bahas tadi bahwa gunanya untuk mengatasi gejala, namun kita tidak bisa menggunakan dosis tinggi jangka panjang. Yang kedua adalah yang namanya DMARD tadi, yang untuk mengendalikan aktivitas penyakitnya. DMARD ini ada macam-macam, misalnya HCQ, yang untuk lupus ya, HCQ, MTX ya, kemudian ada MMF, MPA dan lain sebagainya, bahkan bisa ke siklofosfamid. Nah, DMARD ini memiliki memiliki sifat dia itu slow acting ya. Jadi dia akan efektif membutuhkan waktu. Misalnya ketika kita minum obat ini, mungkin efektifnya akan 4-6 minggu kemudian. Beda dengan misalnya kalau kita lagi demam, kemudian kita minum paracetamol, demamnya langsung enakan. Nah, kalau DMARD ini dia membutuhkan waktu ya, agak lama, 4-6 minggu setelah diminum sebelum dia bisa efektif, sehingga sambil menunggu dia ini efektif, makanya kita menggunakan steroid. Nah, sebaliknya kalau kita menghentikan DMARD ya, maka DMARD itu istilahnya sisa-sisa DMARD di tubuh itu masih bisa tuh mengendalikan penyakitnya ya. Sehingga kadang-kadang memang pasien ketika menghentikan DMARD itu nggak langsung kambuh penyakitnya ya. Namun butuh waktu. Sebagaimana tadi Ibu Neni ini 8 bulan aman-aman aja. Namun setelah itu kambuh penyakitnya, mungkin efek DMARD sudah hilang begitu. Nah, kalau untuk obat alternatif saya nggak tahu ya apa ada yang bisa, tapi sejauh ini untuk obat-obatan jelas kita sesuai pedoman ya, sesuai pedoman itu adalah menggunakan DMARD yang bisa menekan atau mengendalikan sistem imun pada pasien. Yang kedua, Mbak Neni menanyakan kenapa ya kalau kena cahaya matahari maka kulitnya langsung bintik-bintik merah ya. Nah itu tadi, cahaya matahari itu mengandung ultraviolet, itu menjadi salah satu pemicu kekambuhan gejala lupus. Demikian. Jadi kita menganjurkan teman-teman yang mengalami lupus untuk menjaga jangan kena pajanan cahaya matahari yang mungkin ultravioletnya itu akan bisa menimbulkan kekambuhan pada pasien. Jadi selalu pakai sunblock, pakai topi, pakai payung, pakai baju lengan panjang supaya tidak mengalami langsung pajanan cahaya matahari yang mengandung ultraviolet yang bisa mengakibatkan kekambuhan pada lupus. Demikian ya Bu Neni, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Dokter Helmi ada tambahan untuk yang Mbak Neni tadi? Ya, yang pertanyaan yang mana ini beberapa sudah saya jawab. Neni yang di atas, Bro. Yang di Yang atas. Neni. Yang Neni di atas. Oke. Pertanyaannya boleh dibacakan? Pak Alfred. Sebentar, Dok. Saya balas chat. Ya. Bu Neni. Oh, sorry. Mouse-nya enggak. Oh, ini ya. Saya pernah menghentikan obat selama 8 bulan. Alhamdulillah kuat selama 8 bulan, Dok. Tidak berobat secara medis. Selama 8 bulan itu beliau berobat alternatif dengan akupuntur. Setelah 8 bulan kemudian dia flare, tidak bisa jalan. Berangkat kerja juga tidak masuk selama 1 bulan.
yang ingin saya tanyakan, apakah memang tidak bisa dikendalikan dengan pengobatan alternatif seperti yang akupuntur yang tadi? Memang kalau untuk alternatif kita nggak tahu karena nggak EPM ya, Dok, ya. Tadinya saya ingin mengurangi makan obat, artinya dia ingin mengurangi dosis itu sendiri. Lalu pertanyaan kedua, kenapa kalau terpapar UV, dia langsung keluar eritema? Terima Ya, terima kasih Bu Neni. Mohon maaf suaranya mungkin agak. Ya, terima kasih Bu Neni atas pertanyaannya. Terus terang untuk pengobatan akupuntur, kemudian mungkin fisioterapi yang lain, atau mungkin hal-hal yang lain seperti eh, herbal dan sebagainya, kami memang tidak mempunyai pengetahuan tentang itu karena sejauh yang kami ketahui pengobatan itu adalah pengobatan suplementasi atau istilahnya menambahi saja, mengurangi aktivitas yang lain sama seperti fisioterapi dan sebagainya. Namun bukan sebagai terapi utama pada lupus. Nah, terapi pada lupus ini tadi sudah disampaikan berkali-kali, tetap berdasarkan dari aktivitas penyakitnya. Kalau memang dari Bu Neni ini kok menggunakan akupuntur kemudian baik atau menggunakan herbal kemudian baik, mungkin saat itu sebenarnya adalah dalam kondisi yang remisi atau istilahnya aktivitasnya ringan. Sehingga dengan pengobatan atau mungkin pemberian obat-obat yang lain pun ya akan membaik. Akan berbeda ceritanya kalau ini dalam kondisi sangat aktif. Ya, dengan herbal atau dengan akupuntur dia tidak akan banyak mempengaruhi aktivitasnya. Nah, kenapa kalau terkena matahari menjadi aktif? Pada prinsipnya UV atau ultraviolet yang dihasilkan oleh matahari ini menimbulkan aktivitas yang berlebihan di melanin kulit atau zat warna di kulit pada pasien-pasien lupus. Karena dia akan mengaktifkan melanin, akhirnya muncullah beberapa gambaran seperti erythroderma atau mungkin kemerahan atau malar dan sebagainya, gatal dan sebagainya. Nah, alternatif pencegahannya kita sebaiknya mengurangi paparan langsung dengan UV itu. Bisa dengan penghambat payung, topi, baju, atau mungkin dengan sunblock begitu, dan membatasi aktivitas di luar ruangan sehingga paparan UV dapat dicegah. Mungkin itu Pak Alfred, terima kasih. Ya, semoga jelas ya, Kak Nani. Oke, kembali ke yang ini tadi ya, Dok, yang tertunda. Kita waktu kita mengadakan kuis tersebut, kita menjaring 43 orang pasien, dengan macam-macam manifestasi, ada SLE, rata-rata SLE, ada yang komorbid juga, ditemukan 9 pasien dengan ruang malar, 33 fatigue, 34 pasien mengalami nyeri sendi dan nyeri otot, kejang tidak ada, pusing lupus yang tidak jelas, ada 11 orang, 11 temuan, kemudian vaskulitis 6 orang, proteinuria 6 orang, demam yang tidak jelas 5 orang, alopecia 17 orang, oral ulcer 11, dan masalah hematologi itu ada 2. Kemudian dari gejala ya, dia DD yang lain, diagnosis banding yang lain, 19 orang itu melakukan aktivitas outdoor di luar ruangan, 17 overwork, melakukan pekerjaan yang berlebihan, 11 orang melakukan perjalanan jauh karena waktu itu kan kecenderungan karena banyak yang mudik ya, Dok. Jadi banyak yang melakukan perjalanan jauh, 13 orang mengalami stres psikologis, 3 orang tidak patuh obat, menghentikan obat sepihak, kemudian 6 orang tidak kontrol, 8 orang mengalami gangguan tidur,
dan 7 orang mengakui bahwa, karena cuaca ekstrim itu juga cukup mempengaruhi kondisi aktivitas, penyakitnya. Mungkin, Dokter Faisal ada catatan tidak ya untuk, survei kecil-kecilan kita ini? Baik, Pak, Mas, baik. baik, bagus sekali ya. Cuma mungkin apa ya, mungkin bisa ke 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 kiri Ke lagi. Ya, kiri ya? ya. Oke. Mungkin ini bisa kita kembangkan ya. Ini bisa kita kembangkan dengan ini ya, dengan melakukan suatu pencatatan, tapi akan lebih baik dan lebih objektif kalau kita menggunakan yang namanya UV index. Kan ini kan dalam hubungan dengan cuaca panas ya Mas, Betul, ya. betul, Dok. Mungkin kalau saya nggak salah kita coba lihat nih kalau punya HP smartphone itu ada aplikasi yang bisa mengetahui UV index di tempat dan di jam saat kita mengecek aplikasi itu gitu. Jadi misalnya UV index ini buat teman-teman yang belum tahu adalah bagaimana tingkat pajanan kekuatan ultraviolet ya. Jadi semakin tinggi UV index maka semakin tinggi pajanannya, semakin kuat pajanannya, sehingga teorinya semakin kuat pajanan UV-nya maka akan semakin mudah untuk mengakibatkan kekambuhan pada lupus. Gitu Mas Alfred. Mungkin nanti ke depan kita bisa membuat suatu pengamatan yang kita standarkan mekanismenya sehingga bisa jadi data yang baik untuk penelitian. Kita masukkan UV index, kemudian nanti mungkin kita untuk ke pasien mungkin bukan SLEDAI yang kita gunakan ya. Di bidang hematologi itu satu-satunya ya bidang ilmu yang memiliki yang namanya patient reported outcomes, PRO. Saya ketik di chat ya. PRO itu adalah patient reported outcomes. Nah, mengapa kalau SLEDAI itu biasanya dievaluasi oleh DPL ya, mengingat itu kan ada evaluasi klinis sehingga mungkin untuk pasien yang awam mungkin tidak begitu qualified untuk melakukan penilaian SLEDAI, tapi nggak ada salahnya untuk tahu ya. Nah, untuk pasien biasanya kita menggunakan yang namanya patient reported outcomes, yang dalam hal ini untuk lupus ada beberapa tuh yang bisa kita gunakan, misalnya SF36, HRQOL dan lain sebagainya untuk menilai indeks kualitas hidup pasien. Demikian Mas Alfred. Jadi lebih sahih penilaiannya dengan menggunakan patient reported outcomes. Kita bisa gunakan SLEDAI kalau yang menilai itu adalah dokter yang memang bisa mengevaluasi klinis pasiennya. Ya, tapi ini sudah sangat bagus ya. Jadi gambarannya sudah sangat baik sekali. Jadi mungkin ini bisa menjadi cikal bakal suatu penelitian kolaborasi ya kita DPL dengan komunitas supaya kita bisa menunjukkan bahwa sebetulnya ada loh hal-hal yang bisa kita lakukan ya, untuk meningkatkan pemahaman dan juga bahkan meningkatkan pelayanan untuk pasien-pasien lupus dengan melakukan kolaborasi antara DPL dan komunitas awam. Itu sih masukan saya Mas, jadi ada dua yang penting Siap. mungkin SF3, mungkin menggunakan UV index dan menggunakan patient reported outcomes. Siap, Dok. Terima kasih banyak. Oke, kita kembali ke pertanyaan ya. Yang belum dijawab ada nggak ya? Oh, yang tadi, yang terkait dengan flare dengan menstrual cycle, Dok. Artinya, apakah hormonal itu berpengaruh banget sih? Karena ada beberapa kasus yang saat menstruasi dia cenderung mengalami gejala-gejala yang aneh-aneh juga, gejala di luar gejala menstrualnya ya, misalnya di luar dismenor dan sebagainya. Itu ada yang mengalami nyeri sendi, ada yang mengalami gejala-gejala lain, ada yang mengalami pusing. Itu gimana, Dok, penjelasannya? Terkait antara hormonal dan flare. Ini yang jawab saya atau Dr. Helmi, Mas? Oh ya, sorry. Dokter Faisal dulu dah.
Oke, yang mana yang ininya? Tapi kan Yang kita di atas menggabung-gabungkan ya? sih, yang di atas sih kayaknya. Tadi ada yang, nanya soal menstruasi. Iya iya. Nah, jadi apakah gangguan haid itu adalah suatu bagian, penyakit lupus atau efek samping obat atau hal yang lain gitu ya? Jadi sebetulnya yang namanya gangguan haid bisa dijumpai bisa dialami oleh siapa aja, nggak mesti pasien lupus ya. Apakah memang itu akibat, apa namanya, gangguan hormonal atau ada hal-hal yang lain, mestinya itu dievaluasi oleh spesialis obgyn. Namun kita akan, biasanya kalau gangguan haidnya hanya singkat, ya misalnya bulan ini kok tiba-tiba haidnya jadi lebih sedikit, tapi bulan depan sudah bagus, itu sih nggak masalah ya. Kita akan konsulkan ke obgyn, itu kalau gangguan haidnya sudah di atas 3 bulan, begitu. Untuk evaluasi jangan-jangan ada hal lain yang bisa memicu gangguan haidnya. Mmm, Kemudian masalah hormonal pada lupus ya, itu juga penting. Mengapa pasien lupus itu banyak yang wanita? Nah, jadi dikatakan memang ada hubungannya nih hormon estrogen dengan kondisi lupus, ya. Jadi adanya peningkatan hormon estrogen ini bisa mengakibatkan, peningkatan aktivitas lupus. Sehingga sebagai contoh, pasien-pasien lupus ini kita nggak ini ya, nggak menganjurkan menggunakan kontrasepsi, atau KB ya, obat KB yang memiliki hormon estrogen. Mengingat adanya meminum apa namanya, obat-obat yang mengandung hormon estrogen itu akan bisa menimbulkan gejala flare up atau kekambuhan lupus. Demikian, jadi memang sangat ada hubungannya sih hormon ini dengan kondisi kondisi lupus, begitu. Tapi apakah misalnya tadi kembali ke gangguan haid, apakah akibat lupus atau tidak, ya belum tentu. Bisa ya jadi ada hal-hal lain yang mengakibatkan gangguan haid tadi. ya, Dokter Helmi ada tambahan? Ini pasien Dokter Helmi juga ngalami kayak gitu. Iya, saya mohon maaf off cam ya. Ya, Pada pasien dengan menstruasi ini memang ada beberapa hal yang tadi disampaikan Dokter Faisal, bisa berkaitan dengan lupusnya, bisa berkaitan dengan hal yang lain organik, misalnya ada gangguan hormonal di tubuhnya, bisa karena ada gangguan misalnya pada, ovariumnya dan sebagainya. Memang tetap harus multidisipliner untuk tata kelola seperti ini, lupus dengan gangguan menstruasi dan mmm, sebagainya. mmm, Namun kalau misalnya apakah kalau menjelang menstruasi itu pasti akan timbul, apa ya istilahnya drama gitu ya, nyeri sendi, kemerahan dan sebagainya, itu sangat individual Bang Dok. Ada beberapa orang yang dia begitu. Jadi begitu menjelang menstruasi karena ada fluktuasi dari hormon estrogen, langsung muncul semua gejalanya. Dramanya muncul, nyeri sendinya, kemerahannya, klasternya dan sebagainya. Namun, ada pula yang dia tetap stabil. Nah, apa yang membuat hal ini, eee, pasti akan aktif atau tidak, itu kembali lagi ke satu, aktivitas penyakitnya, kedua mungkin dengan pengobatannya apakah rutin atau tidak, kemudian juga tadi pencetus-pencetus trigger tadi, apakah ada atau tidak. Karena trigger itu kan selain hormonal juga ada hal yang lain yang mungkin perlu dievaluasi. Mungkin itu Pak Alfred, terima kasih. oke, baik Dok. Ini terus kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Selvina ini, terakhir. Ada di slide terakhir pertanyaan kolom chat. Sore Dok, izin bertanya, dosis metil, 3 kali 8 mili, hampir tidak pernah turun dosis 2 tahun terakhir. Sedangkan jika turun dosis itu pasti flare lagi. Adaptasinya mungkin masih belum, adekuat ya. Tapi kalau bertahan di sini sampai gimana? Tapi kalau bertahan di sini, lambung saya masih bermasalah. 2 minggu lalu pasca operasi hemoroid, mendapat antibiotik dan, pereda nyeri, lalu obat-obatan lupus masih tetap dikonsumsi dengan dosis yang sama, 3 kali 8 tadi dan dapat apa ya Kak Selvina, di Marsnya. Ini menjadi tambahan stres buat saya Dok, selain nyeri, juga masalah lambung ditambah, sembelit pasca operasi.
Lalu saya harus bagaimana? Mungkin Kak Selvina mungkin bisa diperjelas ya, atau bisa live chat, live video mungkin, masalahnya apa, dosis obat yang diberikan apa, konsultasi kemana, Kak Selvina? Iya Kak, selamat Ya, sore Kak. silakan. Gini Kak, saya kan memang konsulnya ke PDL ya. Di sini karena di sini kan belum ada untuk bagian rheumatologi, jadi di sini saya masih di PDL di rumah sakit tipe C. Saya kan SLE-nya kan dapatnya Celsep, terus metilnya 3x8. Terus untuk obat-obat lambungnya itu saya dapat Remamipid, terus ini karena saya ini juga ada RA juga, dikasih Disklopenak, dikasih MTX gitu Dok. Apa Kak? Jadi untuk obat lambungnya ya tetap Lanso, Surklavat, itu masih tetap dikasih gitu. Untuk vitaminnya Kalak sama ini apa ya lupa. Asam folat. Asam folat ya. Iya. MMF-nya dosisnya berapa? 2x1 2 Celsepnya. kali 1 ya, 2 kali 1 500 mili. Silakan Dokter Faisal dulu mungkin. Dapat steroid 3x8 mili, MMF-nya 2 kali 500 mili. Baik, makasih Ibu Selvina. Nah, mungkin juga untuk teman-teman yang lain ya. Jadi sebetulnya memang di awal-awal pengobatan lupus itu kita akan menggunakan steroid ya, kemudian kita kombinasikan dengan DMARD dengan harapan supaya ketika DMARD-nya ini sudah efektif, sudah adekuat, maka steroidnya ini bisa kita hentikan ya. Nah, itu adalah konsepnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman baca buku atau ngikutin pedoman atau ngikutin kegiatan edukasi awam di mana-mana di dunia ini ya, begitulah konsepnya ya. Nah, jadi sebetulnya ketika kita sudah melakukan pengobatan lupus, ya kita mesti secara kontinu mengevaluasi kecukupan atau adekuasi pengobatan kita. Nah, bagaimana dikatakan cukup atau adekuat, yaitu ketika kita sedang dalam pengobatan, ya gejalanya membaik, ya makin lama makin baik, dan bahkan bisa mencapai kondisi low disease activity atau demisi, dengan catatan ya kondisi low disease activity atau remisi itu didapatkan dengan penggunaan metil yang seminimal mungkin, bahkan tanpa metil begitu. Jadi kalau misalnya setelah sekian tahun dosis metilnya masih segitu saja atau masih tinggi, maka tandanya pengobatannya belum adekuat atau belum cukup begitu ya. Jadi strateginya adalah kita mesti mengevaluasi dosis dan jenis obat DMARD-nya ya. Saya nggak ingat tadi Mbak Selvina tadi nggak ada pakai Hilux HCQ ya, hidroksikloroquine ya. Enggak. Nggak pakai. Enggak, udah lama. Kalau waktu pas 2015 awal itu memang saya dikasih hidrokloroquine, tapi untuk 3 tahun hampir 5 tahun terakhir ini memang tidak dipakai lagi hidrokloroquine-nya. Jadi cuma hanya metil, Celsep, Disklopenak, MTX, Kalak, asam folat, sama obat-obat lambung, Dok. Oke, baik. Mungkin nanti kita sebelum jauh-jauh ya, ini diskusi ini hanya untuk diskusi ya, bukan untuk second opinion atau konsultasi ya. Tapi pada intinya pengobatan penyakit autoimun itu mesti sesuai dengan target kita ya, yaitu mengendalikan aktivitas penyakitnya. Jadi kalau misalnya Mbaknya masih menggunakan metil, penyakitnya masih aktif, mungkin bisa didiskusikan kembali ke DPL-nya.
bagaimana tata laksana yang lebih sesuai, disesuaikan dengan kondisi Mbak Selvinanya ya. Yang kedua, kalau saya nggak salah tadi kan ada RA juga ya, jadi lupus plus RA. Nah itu juga mungkin menyebabkan mengapa gejala Mbak ini agak susah mungkin ya distabilkan, mungkin adanya 2 penyakit autoimun yang Mbak alami. Namun tentunya pada pelaksanaannya memang kita mesti melihat gejala lupusnya dan gejala RA-nya, yang mana yang lebih dominan, sehingga kita bisa melakukan pemilihan obat DMARD yang lebih sesuai, begitu. Kemudian satu lagi Mbak pakai metode juga pakai diclofenac ya. Nah, kalau penelitian mengatakan bahwa kombinasi kedua obat itu dalam jangka waktu yang lama itu sebetulnya akan bisa apa namanya ya, akan bisa mengakibatkan itu tadi hal yang Mbak alami, gangguan lambung ya. Jadi ya mungkin bisa lebih apa namanya ya, bisa lebih diwaspadai penggunaan obat-obatan dan mungkin di list aja nih obat-obatan mana yang potensial membuat gangguan atau keluhan pada lambung, sehingga nanti bisa didiskusikan kembali ke DPL-nya supaya bisa disesuaikan lagi pengobatannya. Tentu pengobatan dengan DPL itu mesti ada mesti ada komunikasi aktif dengan pasien, sehingga pasien bisa menyampaikan keluhannya, menyampaikan gejalanya, sehingga pengobatan bisa disesuaikan. Demikian Mbak Selvina, mudah-mudahan membantu ya. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Dr. Helmi ada tambahan terkait ya mungkin disclaimer dulu seperti yang tadi disampaikan Dr. Faisal bahwa diskusi ini tidak menggantikan keputusan DPJP. Jadi forum ini hanya ada sekedar forum diskusi yang tidak menggantikan kebijakan atau keputusan DPJP teman-teman masing-masing. Monggo Dr. Helmi. Iya, terima kasih Mbak Selvina. Kembali lagi ya, kita perlu kembali ke istilahnya kalau di Muslim ini hitohnya itu ya. Jadi pada kondisi di mana lupus dan rheumatoid arthritis bersama-sama, itu memang DMARD yang kita perlukan kadang agak berbeda dengan yang menggunakan hanya lupus saja. Beberapa bisa mungkin kombinasi beberapa DMARD, tapi tetap kita harus mengevaluasi sebenarnya aktifnya itu di sisi mana? Apakah di sisi SLE-nya atau mungkin di sisi rheumatoid arthritis-nya? Itu kembali lagi ke DPL tersebut yang mengevaluasi. Kemudian yang berikutnya ada beberapa obat yang perlu diketahui, tidak hanya metil saja yang bisa mengakibatkan gangguan lambung. Misalnya obat-obat anti nyeri, meloxicam, piroxicam, natrium diclofenac, itu adalah obat-obat yang juga dapat mengakibatkan gangguan di lambung. Nah, hal inilah yang mungkin perlu dievaluasi. Kalau bisa seminimal mungkin menggunakan obat anti nyeri sehingga gangguan pencernaannya Mbak Selvina nanti akan jauh lebih terjaga. Mungkin itu Pak Alfred, terima kasih. Baik Dok, terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan dari hostnya acara ini. Dari hostnya yang tidak mau nge-host. Izin bertanya Dok, bagaimana jika kasus sensitivitas terhadap UV-nya sangat signifikan? Misalnya di dalam ruangan dia dekat kaca lalu misalnya keluar malar atau dia di bawah lampu yang lampu UV ya, lampu UV atau lampu TL gitu, dia mulai gejala fatigue, lemas dan sebagainya. Itu bagaimana Dok? Mungkin ada beberapa kasus yang sangat sensitif dengan UV sampai paparan yang dari kaca pun dia kerasa. Oke, ini bisa saya yang jawab ya. Oke, Dr. Faisal monggo silakan. Oke. Jadi ini bagus ya. Yang ditanyakan juga saya lihat tadi ada yang nanya tentang UV juga ya, Mbak Larissa NTT tadi kok nggak salah. Tunggu ya, saya baca dulu. Iya, betul. Jenis lupus apa ya Dok yang tidak sensitif dengan UV? Nah jadi mengapa saya semangat membahas ini? Soalnya 2 tahun yang lalu saya ada membahas tentang vitamin D dan UV dan photosensitivity.
Ini ada saya punya bahannya, saya coba Wait, tampilkan ya. Ini sangat bagus, bisa membuka wawasan kita juga tentang tentang fotosensitivitas dan lupus ini. Nah, ya Mas Alfred, apakah sudah kelihatan? kelihatan Bang, jelas. Ini mungkin mohon maaf saya tampilkan langsung naskahnya ya. Nah, cuma saya akan coba highlight mana yang penting-penting. Tunggu sebentar ya, highlight. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, ini penelitian ini menunjukkan bahwa 81% pasien lupus itu akan mengalami fotosensitivitas. Ya, jadi memang ada 20% yang tidak ya, tapi sebagian besarnya mengalami fotosensitivitas ya. Nah, kemudian jenis fotosensitivitas yang dialami itu diistilahkan sebagai clinical photosensitivity phenotypes. Jadi bagaimana phenotype atau bagaimana tanda atau gejala yang dialami oleh pasien ketika mengalami kondisi fotosensitivitas ini. Gitu. Jadi ada macam-macam nih, kayak ini direct cutaneous lupus erythematosus. Jadi ini yang gejalanya memang kalau kena cahaya matahari ya langsung maka akan menimbulkan gejala kulit yang khas untuk lupus ya. Misalnya kalau kena di bawah cahaya matahari dia langsung muncul butterfly-nya ya, kemudian atau sisa lupus discoidnya langsung nambah gitu ya. Kemudian ada yang gen CLE. Gen CLE ini General Exacerbation of Cutaneous Lupus Erythematosus ya. Jadi dia umumnya dia nggak yang langsung kayak yang tadi ketika kena cahaya matahari langsung tumbuh-tumbuh tuh segala macam kekambuhan kulitnya. Tetapi dia mengamati kalau musim panas ya kok semakin banyak nambah gejala lupusnya, misalnya semakin lemas, semakin sakit sendinya gitu. Tetapi dia nggak bisa nggak sejelas yang di atas, yang sun induced ini, yang langsung muncul butterfly-nya dan lain sebagainya ya. Tapi dia mengamati nih kalau semakin cuaca semakin panas, maka gejala-gejala non spesifiknya semakin banyak yang muncul begitu ya. Jadi ada lagi yang ini gen skin, gen RxN sama gen cis. Jadi intinya memang yang kita sebutkan sebagai gejala-gejala fotosensitivitas itu banyak ya. Dan memang umumnya akibat UV yang didapatkan melalui cahaya matahari ya, baik langsung maupun kadang-kadang yang nggak langsung nih dekat jendela ya. Jadi UV itu kita tuh nggak ngelihat panas atau tidaknya ya, kadang-kadang walaupun cuacanya mendung atau banyak awan, tapi kalau jam 12 siang itu UV-nya tuh tetap tinggi gitu, nembus dia. Jadi misalnya kita di depan kaca di balik kaca ya, nggak langsung kena cahaya matahari tapi ada tempias cahayanya. Ya bisa aja itu juga mengandung UV yang kalau kita sangat sensitif dengan itu ya bisa kambuh gejalanya. Begitu ya. Jadi memang macam-macam, dan ini juga ada waktu ketika muncul timing fotosensitivitasnya. Ada yang dalam hitungan menit sampai besoknya ya, ada yang dalam hitungan minggu gitu. Jadi beda-beda gitu. Jadi tidak semua sama ya, tapi pada intinya memang penelitian membuktikan, dan tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Helmi bagaimana mekanismenya. Sinar UV ini memang sangat bisa menimbulkan risiko kekambuhan pada pasien lupus. Yang paling utama ini adalah fotosensitivity. Nah, ini juga ada kuesioner ya yang pada penelitian ini dia untuk mendeskripsikan bagaimana tipe fotosensitivitas pasien ya. Ada beberapa hal yang ditanyanya untuk melihat sebetulnya pasien itu masuk ke dalam clinical phenotype yang mana. Begitu Mas Alfred. Jadi ya mudah-mudahan bisa membantu ya. Jadi memang sangat banyak jenis dan macamnya. Jadi antara satu pasien dengan pasien yang lain walaupun sama-sama lupus belum tentu gejalanya sama, dan walaupun sama-sama mengalami gejala fotosensitivitas belum tentu tampilan klinisnya sama begitu ya. Jadi macam-macam. Semoga jelas ya Mbak Hos ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, bisa live. Takut dok katanya. Ada Pak. Ya. Ada.
Silakan Kak Ripka. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya mau bertanya, sebelumnya saya jelaskan bahwa saya baru didiagnosa pada tahun yang lalu, akhir tahun lalu, dan sekarang masih sementara terapi obat. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada pantangan dalam makanan untuk pasien lupus? Terima kasih. Dr. Helmi mungkin Mbak bahas dulu. Ya, terima kasih Pak Alfred. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Pada pasien dengan lupus itu memang penelitian mengenai makanan ini banyak sekali. Ada beberapa anjuran memang untuk makanan-makanan lupus pada pasien-pasien lupus. Anjuran yang dianjurkan adalah makanan tersebut sebaiknya adalah makanan yang tidak terlalu banyak diolah, tidak terlalu banyak menggunakan tambahan-tambahan pengawet dan sebagainya. Namun secara spesifik tidak ada pantangan tertentu pada pasien lupus. Pantangan yang mungkin saat ini banyak dibahas di beberapa grup yang lain, seperti misalnya memantang gluten, memantang tomat, memantang yang lainnya itu, sampai saat ini kami memang belum menemukan penelitian yang sesuai dengan evidence base-nya. Sehingga kami dari reumatologi tidak memberikan pantangan terhadap pasien lupus untuk dari sisi makanan. Mungkin itu Pak Alfred, terima kasih. Dr. Faisal mungkin menepis hoax yang banyak bertebaran di mana-mana soal apa sih pantangan yang harus dilakukan oleh penyintas lupus, harus pantang apa, harus coklat apa gitu. Mungkin Dok Faisal ada bukti-bukti evidence base-nya. Oke, baik Mas Alfred ya. Jadi saya tadi setuju dengan yang disampaikan oleh Dr. Helmi ya. Jadi kita kalau ingin melakukan sesuatu pengobatan ya, mesti ada evidence-nya. Evidence itu adalah bukti hasil penelitian. Dan bukti hasil penelitian itu nggak cukup hanya misalnya 1-2 penelitian aja gitu, atau bahkan hanya kasus saja. Walaupun memang sudah ada misalnya tulisannya atau kasusnya, tetapi itu ada tingkatan-tingkatan evidence-nya, tingkatan-tingkatan pembuktiannya gitu. Jadi kalau misalnya hanya 1-2 penelitian saja, mungkin itu evidence-nya, apalagi mungkin metode penelitiannya tidak begitu bagus, jadi mungkin sangat lemah evidence-nya ya. Tentunya kalau kita mau ngasih suatu rekomendasi, kita mesti mengupayakan rekomendasi yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan evidence atau bukti yang paling kuat untuk menjamin keamanan pasien dalam melakukan hal-hal yang kita rekomendasikan tadi, begitu ya. Nah, untuk diet pada lupus, memang saat ini belum ada evidence atau bukti yang betul-betul baik atau kuat untuk membuktikan bahwa ada jenis diet tertentu yang bisa dilakukan untuk pengobatan lupus. Namun, kalau buat saya itu konsepnya ada 2. Mungkin kalau teman-teman yang ini awam ya, kita kebetulan 2 minggu lalu pada simposium temu ilmu reumatologi, kita ada sesi khusus tentang diet pada penyakit autoimun ya. Jadi sebetulnya konsepnya ada 2 sih yang mesti kita pegang. Ya, 1 untuk lupus ya, kita memakai konsep gizi sehat dan seimbang ya. Jadi tentunya kita tetap menjaga pola makan ya, tetap menjaga diet kita. Jadi walaupun dikatakan tidak ada diet spesifik, jangan jadi tiba-tiba semua dimakan tanpa ada pantangan apapun. Tentu itu juga tidak baik. Untuk populasi yang tidak lupus juga kan kita juga mesti melakukan diet yang sehat dan seimbang ya. Kemudian yang kedua, yang diet sehat dan seimbang ini tentunya meminimalkan atau bahkan tidak memakan
makanan-makanan yang sifatnya mungkin bisa mencetuskan kondisi radang ya, misalnya ya pengawet, penyedap ya. Maksud saya nggak juga lupus kalau kita kebanyakan makan yang mengandung micin pasti kan akan mengalami radang tenggorokan ya. Jadi ya hal-hal gitu yang menjadi suatu hal yang mesti kita jaga ya, diet sehat dan seimbang. Itu mencakup jenisnya apa, bagaimana mengolahnya, begitu. Nah, yang kedua mungkin ini yang mungkin banyak disalahartikan adalah jenis diet masing-masing pasien itu memiliki mungkin kalau istilah awamnya kecocokan atau ketidakcocokan ya pada suatu jenis makanan. Kalau kita medisnya mengatakan itu adalah intoleransi ya. Jadi itu beda-beda juga antara satu pasien dengan pasien yang lain. Misalnya ada yang tidak bisa minum susu ya. Tetapi apakah kita mengatakan susu itu tidak baik? Kan enggak ya. Nah, jadi mungkin ada pasien-pasien yang ketika minum susu lambungnya kambuh lah, begah lah segala macam. Tetapi tidak menandakan bahwa susu itu tidak boleh diminum oleh kita. Yang kedua, selain itu juga mungkin ada intoleransi makanan yang memang khusus untuk individu itu, sangat individual. Jadi memang mungkin ada sebagian pasien yang mengatakan, dok, kalau saya makan tepung-tepungan, roti ya saya sakit badannya. Tapi banyak juga pasien yang makan tepung-tepungan nggak apa-apa gitu. Ya jadi memang itu mesti kita sesuaikan. Bahkan kadang ada yang lucu nih, pasien saya ada yang makan kiwi, tentunya sakit, nggak tahu kenapa. Ya. Tapi udah berulang-ulang gitu dong. Maksudnya Ya. kan kita kan kalau di grup ya contohnya misalnya ada yang bilang oh saya makan roti atau saya makan mie sakit gitu. Iya dicoba dulu artinya kan itu harus bukti berapa kali gitu kan apakah Iya betul. Iya. atau enggak. Iya ya kan jadi kayak pasien saya setiap kali dia makan kiwi sendinya sakit gitu Oh nggak gitu. tahu juga kenapa ya tapi ya memang buah-buah lain nggak apa-apa gitu dan pasien Ya. lain makan kiwi juga nggak masalah gitu. Jadi tidak menjadi mengapa itu tidak kita jadikan rekomendasi umum mengingat ini sifatnya individualistik gitu. Ya jadi kalau teman-teman menganggap oh dengan saya tidak makan ini badannya jadi lebih enakan atau kalau saya makan ini badan saya jadi lebih tidak enak ya silakan menyesuaikan selama asupan gizi yang teman-teman dapatkan itu sehat dan seimbang gitu ya. Tetapi tidak ada kalau istilah buletnya ya one size fits all itu nggak ada untuk saat ini ya. Jadi memang sangat individualistik. Jadi dibutuhkan juga niat teman-teman sekalian atau usaha teman-teman sekalian untuk mencatat nih makanan-makanan apa yang mungkin mengakibatkan badan teman-teman jadi tidak enak dan itu sifatnya individualistik beda-beda. Ya banyak sekali pasien-pasien saya makan tepung-tepungan ya, makan roti gandum, ya kan roti biasa itu aman-aman aja gitu, nggak mesti bebas gluten. Demikian. Ya. Jadi semoga jelas ya Kak. Jadi individual sekali. Itu waktu kemarin di TIR sesinya Dr. Linda ya, Dok? Iya. Jadi untuk teman-teman juga jangan terpaku pada juklak tertentu. Oh, kalau dapat testimoni seperti ini saya harus gluten free gitu. Ya, enggak juga gitu kan. Tergantung bagaimana kondisi teman-teman sendiri karena diet gluten free juga enggak murah juga gitu. Oh ya, satu lagi Mas Alfred, mungkin yang teman-teman mungkin agak lupakan adalah yang namanya diet gluten free itu betul-betul bebas gluten gitu. Jadi bukan ala-ala, bukan ya kalau memang bebas gluten ya memang sama sekali nggak makan gluten gitu loh. Jadi bukan cuman membeli kue di bakery yang mengklaim sebagai bebas gluten, tidak ya. Nah, mengapa ini penting? Ya kadang-kadang gini loh, makanan-makanan yang misalnya cemilan atau snack atau kue-kue yang bebas gluten itu, yang gluten itu kan sebenarnya digunakan untuk supaya kuenya mengembang ya. Nah, mengembang dengan baik ya. Jadi sebagai pengganti gluten kadang-kadang gula gitu. Jadi glutennya tidak ada, tapi gulanya tinggi gitu loh. Jadi hati-hati juga. Gitu. Jadi ya tidak semuanya mesti diikutin, sesuaikan. Maksud saya tidak semua hype ya, tidak semua yang lagi
penelitian itu mesti diikutin dan sesuai dengan kita. Dan yang kedua, tidak semua hal yang nampak baik itu betul-betul baik gitu. Jadi kayak ini juga timbang-timbang juga ya. Biasanya sebagai pengganti gluten adalah gula ya. Gulanya lebih tinggi tuh, supaya bisa lebih bagus kuenya gitu. Biasanya demikian. Ya jadi memang mesti hati-hati dan melihat sesuatu dengan utuh ya. Jangan hanya embel-embel bebas glutennya saja yang dilihat. Begitu. Ya, terima kasih pencerahannya Dr. Faisal. Oke, pertanyaan terakhir dari Mbak host kita yang kabur tadi juga tentang peristiwa alam, Dok. Jadi ada yang hype tentang gerhana atau bulan purnama itu bisa mencetuskan flare. Dr. Faisal ada pendapatnya gimana? Ini aneh-aneh juga sih di media sosial. Silakan Dr. Faisal. Baik, makasih Mas. Kalau bulan sih nggak masalah ya. Jadi ada yang Bulan kan ada nggak ada cahaya teman-teman UV-nya ya yang kan. gitu. UV-nya kan nggak ada ya. Iya. Cuman mungkin kalau cuacanya dingin, bulannya di musim dingin, mungkin ya cuaca dingin mungkin pasiennya bisa mengalami kekakuan sendi juga ya kalau cuaca dingin, mungkin ya salah satu pemicu atau pencetus ya. Ya tapi kalau specifically setiap kali bulan purnama jadi kambuh ya enggak sih ya. Baik, terima kasih Dok. Dr. Helmi mungkin ada tambahan soal rembulan nyunar ini. Tidak, Pak. Makasih. Makasih ya Dok. Oke, ini apa ya? Kita pemenang kuis ya. Tapi yang satu ini siapa? Aduh. Kita foto dulu aja deh kali ya. Mungkin dipimpin oleh Kak Yuli. Silakan hostnya. Pimpin aja dulu. Baik, mungkin kita foto bersama dulu ya Dok. Ini hostnya disuruh mimpin foto aja nggak mau ya. Mungkin bantuan untuk teman-teman, kita open video bareng-bareng yuk. View gallery. Untuk foto bersama. Ada. Ada 2 slide. Yang pertama, slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita umumkan pemenang kuis yang lalu, kuis tentang paparan UV. Sambil Kak Alfred mencari pemenangnya, tadi saya ingin Terima kasih. saya ingin memberikan sedikit dukungan untuk Kak Aurelia Filbina. Mungkin Kak Aurelia Filbina yang baru terdiagnosa ya, kan tadi sempat bercerita dan bertanya apakah mungkin kalau misalnya kedepannya bisa bekerja atau beraktivitas atau mungkin kuliah seperti orang-orang yang lain. Jangan khawatir Kak Aurelia, di sini banyak sekali teman-teman yang juga penyintas
yang tetap bisa hidup dengan normal. Ada Kak Alfred yang tetap bekerja, ada Kak Ria itu juga seorang nakes dan dia juga bisa bekerja dengan baik. Ada juga siapa lagi ya? Ada Kak Selvina yang tadi walaupun dengan lupusnya tetap juga bisa beraktivitas, dan masih banyak teman-teman di sini. Jadi jangan khawatir selama Kak Aurelia menaati tata laksana yang diberikan oleh DPL dan kemampuan untuk mengenali tubuh, mengenali alarm yang kita punya dan mencari solusinya, insya Allah semua akan baik-baik saja. Hostnya Gitu juga ya. contoh yang itu ya. Hostnya kayaknya contoh yang menarik untuk Ya, sudah. lanjutkan. Silakan. Gitu ya Kak Aurelia ya, semangat ya. Iya, Bu Silakan Yuli, Kak Alfred. makasih. Sama-sama. Oh ya, satu lagi, mungkin bisa bergabung dengan komunitas ya, supaya bisa saling berbagi dan mendapatkan pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lain ya. Ya, silakan Kak Alfred untuk pemenangnya. Pemenangnya adalah Kak Mina Arfa dan Kak Sabrina Azura. Ini Kak Sabrina ini yang tadi menang ini ya, yang tadi menang Yang menang di Semnas ya. Iya. Kepada Kak Mina Arfa dan Kak Sabrina Azura bisa japri saya ya, nanti ada sedikit tanda terima kasih dari Reli atas kesediaannya mengikuti kuis beberapa waktu yang lalu. Silakan Kak Arfa. Lanjutkan. Closing lah. Paling nggak closing lah. Kabur begitu saja. Baik teman-teman, terima kasih atas perjumpaan hari ini. Terima kasih pada Dr. Faisal, terima kasih kepada Dr. Helmi, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam webinar kali ini. Next webinar akan kami umumkan lagi ya, tergantung nanti jadi jadwal hostnya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih. Selamat Hari Lupus Sedunia. Oh ya. Tetap semangat ya teman-teman. Terima kasih Dr. Helmi, terima kasih Dr. Faisal atas pencerahannya sore hari ini. Jangan lupa yang tadi menang silahkan japri ya. Oh ya, teman-teman yang belum mengisi link feedback, ya, silakan mengisi link feedback di bit.ly/feedback.real-talk 20. Saya sudah sampaikan di kolom chat juga. Nanti kita sampaikan juga di grup. Baik, terima kasih.